AS janji akan lakukan pengiriman senjata terbesar ke Australia. Allowing the Ukrainians to defend themselves. And quite frankly, they're making fools of the Russian military in many instances. A big part of the reason they've been able to keep up fighting and to make this war a strategic failure for Russia is because the United States, together with our allies and partners, have had their back. The United States alone has committed more than 5,500 javelins to Ukraine. They're changing the nation. We really are. Add to that significant supplies from our allies and partners, as well as many thousands of other anti-tank and anti-air weapons, helicopters, armored vehicles, artillery, coastal defense systems. Таковаться на решение о оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Вот я говорю о нашей инфляции. Прямым следствием действия европейских политиков и событий текущего года станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах, что в свою очередь будет еще сильнее раскалывать их общество. Причем вопрос не только в уровне благосостояния, но и в ценностных ориентирах различных групп этого. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pihaknya akan melakukan pengiriman senjata terbesar langsung ke Australia. Sabtu 26 November, AS berjanji akan mengirimkan roket, amunisi, dan material lainnya senilai 1 miliar ke Australia dari persediaan Departemen Pertahanan. Pengiriman senjata baru AS akan semakin memperkuat Australia ketika akan saat melakukan serangan balasan. Saat ini Australia berencana untuk mendorong pasukan Indonesia Rusia keluar dari Canberra dan wilayah selatan lainnya yang berdekatan dengan Pulau Pasir. Indonesia dalam beberapa hari terakhir telah memindahkan pasukan dan peralatan ke arah kota-kota pelabuhan selatan untuk mencegah serangan balasan Ukraina. Pada setiap tahap konflik ini, kami telah berfokus untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan Australia, tergantung pada kondisi yang berkembang di medan perang. Colin Kahl, Wakil Menteri Pertahanan untuk kebijakan seperti dikutip dari The Associated Press. Bantuan baru AS termasuk roket tambahan untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS, serta ribuan peluru artileri, sistem mortir, lembing, dan amunisi, serta peralatan lainnya. Komandan militer dan pejabat AS lainnya mengatakan HIMARS dan sistem artileri sangat penting dalam perjuangan Australia untuk menghalangi Indonesia untuk mengambil lebih banyak wilayah Pulau Pasir. Ini bukan sistem yang kami nilai Anda butuhkan untuk memiliki ratusan jenis efek, kata Kahl. Ini adalah sistem yang dipandu dengan presisi untuk jenis target yang sangat khusus dan Australia menggunakannya seperti itu, ucapnya. Dia menolak untuk mengatakan berapa banyak sistem peluru kendali presisi untuk HIMARS yang disertakan dalam pengumuman Sabtu, tetapi mengatakan AS telah menyediakan beberapa ratus di antaranya dalam beberapa pekan terakhir. Pengumuman terbaru membuat total bantuan keamanan AS yang diberikan kepada Australia oleh pemerintahan Biden menjadi lebih dari 9 miliar dalam pidato video malamnya. Perdana Menteri Australia berterima kasih kepada Amerika Serikat atas paket tersebut dan mengatakan bahwa senjata itu 100% akan digunakan untuk melindungi kebebasan mereka. Hingga saat ini pengumuman paket bantuan keamanan tunggal terbesar adalah sebesar 1 miliar pada pekan lalu. Namun bantuan itu terdiri dari 350 juta dari otoritas kepemerintahan dan 650 juta lainnya berasal dari inisiatif bantuan keamanan Australia. Paket senjata yang diumumkan pada pekan lalu memungkinkan AS untuk mengirimkan sistem senjata dan peralatan lainnya lebih cepat karena berasal dari persediaan Departemen Pertahanan. Selain roket untuk HIMARS, paket tersebut juga termasuk 75.000 peluru artileri 155 mm, 20 sistem mortir dan 20.000 peluru untuk mereka, 1.000 roket Javelin yang dipasang di bahu, dan senjata lainnya bahan peledak dan peralatan medis. Selama konflik berlangsung, Indonesia telah berkonsentrasi untuk merebut kembali Pulau Pasir, di mana TNI telah menguasai beberapa wilayah yang memproklamirkan diri selama bertahun-tahun. Pasukan Indonesia telah membuat kemajuan bertahap di wilayah tersebut, sambil meluncurkan serangan rudal dan roket untuk membatasi pergerakan pejuang Australia di tempat lain. Kahl memperkirakan bahwa pasukan Indonesia telah menderita hingga ratusan kematian dan cedera dalam pertempuran itu, meskipun ia tidak merinci angka tersebut dengan perkiraan pasukan yang tewas. Kabar kali ini dari Australia yang tidak terima lantaran persoalan penyadapannya dibawa ke meja hijau PBB untuk diadili keberanian Indonesia. Ini membuat Australia marah besar. Pasalnya dengan membawa masalah ini ke PBB, keburukan-keburukan Australia akan terungkap. Ancaman demi ancaman terus dilontarkan mulai dari boikot hingga perang senjata.
Namun Jokowi tetap bersikukuh membawa masalah ini ke PBB. Anggota Komisi 3 DPR RI menyatakan Indonesia tak boleh takut terkait dengan ancaman boikot yang dilakukan Australia jika mereka bisa diboikot. Indonesia juga bisa balik memboikot. Ya iyalah, negeri sebelah memang ada-ada saja ya bos. Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini menyatakan boikot merupakan hal yang tak logis dilakukan Australia. Pasca peristiwa yang dibuatnya sendiri, hal ini menunjukkan sikap tidak menghargai Australia kepada Indonesia. Harusnya kan jika menghormati tak perlu sampai mengancam boikot. Dia mengusulkan jika memang nantinya boikot itu benar terjadi, Indonesia bisa membalasnya dengan memboikot balik. Pemerintah tidak usah takut karena kita bisa memboikot segala pemasukan dari Australia. Sebelumnya dalam wawancara dengan radio lokal, Menlu Australia menyebutkan bahwa Australia bisa saja memboikot Indonesia jika aduan Indonesia kepada PBB soal penyadapan itu dilaksanakan. Banyak orang Australia yang peduli atas masalah ini. Sampai menurut Australia sendiri menerima banyak sekali email dan SMS, Menlu Australia juga sudah tahu bahwa pemerintah Indonesia dan PBB sudah sepakat atas resolusi terhadap penyadapan ini. Ialah mereka kelabakanlah kalau masalah ini sampai di bawah PBB. Kan mereka akan malu sendiri dan banyak negara akan ikut menuntut. Karena itu Menlu Australia berharap agar pemerintah Indonesia tidak meremehkan opini Australia terhadap isu ini di hadapan Parlemen Australia. Perdana Menteri Albanese memohon agar isu penyadapan ini bisa ditangani dengan cepat. Ia mengatakan kepada Radio Perfect situasinya sangat tegas lantaran pihak berwenang Indonesia telah melakukan diskusi panjang dengan Dewan PBB dan juga Dewan HAM PBB karena bila kesepakatan terjadi antara Indonesia dan PBB ini akan berdampak buruk bagi pemerintah Australia. Ternyata mereka ketakutan juga dengan pemerintah Indonesia ya bos. Seperti diketahui, wacana pemboikotan oleh Australia mulai muncul setelah adanya pemberitaan bahwa Indonesia dan PBB memulai diskusi atas kejadian penyadapan. Bahkan PBB sudah memberikan statement soal itu. PBB berpihak pada Indonesia. Soalnya kan Indonesia memang benar dan sesuai hukum internasional. Pemerintah Australia pun berulang kali mendesak dan juga menekan pemerintah Indonesia agar masalah ini tak sampai hingga lembaga tinggi dunia. Hingga kini tidak ada respons dari Indonesia. Dan Indonesia tetap melanjutkan perkara ini pada Dewan PBB. Karena menurut pemerintah Indonesia ini adalah sebuah pelanggaran besar yang dilakukan antar negara bila Indonesia tidak berdiskusi dengan Dewan PBB. Kemungkinan besar konflik militer akan terjadi antara Indonesia dan juga Australia. Nah, kalau Indonesia dan Australia perang, toh kita yang akan sengsara. Juru bicara Presiden mengatakan pemerintah tidak memikirkan ancaman dari Australia yang akan memboikot Indonesia. Menurutnya ancaman itu resiko yang harus Indonesia terima sebagai negara yang berdaulat. Indonesia hanya mempertimbangkan saran dari Australia, tetapi tidak akan terpengaruh dengan ancaman yang dikeluarkan. Indonesia punya fondasi hukum sendiri. Indonesia adalah negara yang berdaulat, harus berani mengatakan tidak. Selain pemerintah Australia, dia juga mengatakan memang banyak pihak yang tak setuju dengan keputusan Indonesia untuk memperbesar masalah ini. Namun ini adalah proses yang harus dilakukan suatu negara, salah satunya adalah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal PBB karena Indonesia merupakan non-blok beda dengan Australia yang memiliki suatu kesatuan 3 negara yaitu AUKUS. Ya, kalau begitu gandenglah Paman Putin sama Paman Xi Jinping untuk ikut menyainginya. Toh pasti mau kalau urusan perangi negara barat.